Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan langkah kita dalam talabul ilmi akan menjadikan pemberat timbangan kebaikan di yaumil qiyamah nanti, dan juga menjadi jalan kemudahan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita masih dalam pembahasan tentang prinsip dasar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya masih terkait dengan dasar-dasar pengambilan akidah Ahlus Sunnah dan juga pendalilannya. Nah, ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, khususnya bagi para pemuda, agar tidak salah di dalam mengambil akidah. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, mudahnya mendapatkan pemikiran-pemikiran baru, entah itu melalui media sosial ataupun melalui teman ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, agar diri kita bisa menjaga sehingga kita tidak mendapatkan syubhat, pemikiran-pemikiran yang rancu yang menjadikan kita samar apakah itu kebenaran atau bukan kebenaran, maka mudah-mudahan dengan memahami dan pelajari apa yang kita sebutkan, yang kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama terkait dengan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang mana perkara yang akan kita baca insyaallah taala adalah beberapa poin penting, di mana ini merupakan asas, merupakan pokok dasar pengambilan Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga pendalilannya, dari mana akidah ini diambil dan seperti apa yang bisa kita jadikan sebagai dalil. Maka pada pertemuan yang lalu sudah kita baca beberapa, kan, tapi tidak mengapa mengulangi. Mungkin ada yang baca? Ada yang mau baca? Baik, silakan dibaca satu poin. Dasar. Dasar-dasar pengambilan akidah Ahlus Sunnah dan pendalilannya. Pertama,
Sungguhnya adalah kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan ijma para salafus salih. Baik, adapun yang pertama, sumber daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak lain adalah mengambil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma' para salafus salih. Ini sekali lagi bahwa akidah kita, akidah Islam, khusus lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mengapa kita sebutkan Ahlussunnah wal Jamaah? Barangkali ini perlu pengulangan kembali, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih terkait bahwa Islam itu nanti pemeluknya akan berpecah menjadi 73 golongan. Orang-orang yang memeluk agama Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang mana Rasulullah SAW mengabarkan yang 72 atau semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti 72 masuk neraka dan satu masuk surga. Maksudnya diancam dengan neraka. Jadi bukan berarti di sini pasti, akan tapi ketika yang mengikuti kelompok tersebut dipastikan, akan tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, dimasukkan ke dalam neraka hingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Maksudnya siapa yang selamat tersebut? Yang ditanya di sini oleh sahabat-sahabat bukan yang menyimpang, bukan yang diancam masuk neraka, yang jumlahnya lebih dari yang jumlahnya 72. Akan tapi yang ditanya oleh sahabat-sahabat adalah siapa di antara mereka yang selamat? Seperti apa tandanya, ciri khasnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm, ma kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang beragama seperti aku berada di atasnya dan juga para sahabat-sahabatku. Artinya mengamalkan Islam itu persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga apa yang dipraktikkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan inilah yang disebut dengan cara beragama yang benar. Itu cara beragama yang benar mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam ciri khas, ya, golongan yang selamat tadi, golongan yang dipastikan masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri khasnya adalah orang-orang yang mengikuti para salaful ummah, para pendahulu umat ini yang saleh, yaitu Rasulullah pertama kali, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hal ini, ketika kita berakidah, maka berakidahlah seperti mereka, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakidah, seperti para sahabat-sahabat Rasulullah berakidah. Ketika kita beramal saleh, maka hendaknya juga mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya. Dan juga kaitannya dengan ini menunjukkan bahwa sumber daripada akidah yang benar, yaitu akidah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang selamat, yaitu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW telah ijma'nya para salafus salih.
itu para pendahulu yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, itu yang pertama. Jadi akidah ini diambilkan dari mereka, dan itu telah turun temurun diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya. Kemudian juga para ulama kemudian menulis di dalam kitab-kitab mereka yang diriwayatkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah ditulis dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya yang sangat terang dan jelas sekali seperti kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, yang itu periwayatannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Silakan. Yang kedua yaitu semua yang selain dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih diterima, diamalkan walaupun hadis ahad baik dalam akidah atau lainnya. Nah, ini juga yang harus difahami betul bahwa dalam masalah hadis, sunnah Rasulullah SAW atau yang disebut dengan hadis, itu apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan, penetapan ataupun sifat-sifat Rasulullah SAW. Itulah yang disebut sunnah ataupun hadis. Maka para ulama di sini merinci atau menyebutkan di dalam kitab-kitab ilmu hadis seperti mustalahul hadis atau yang lainnya. Di sana ada istilah hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini hadis yang tidak mungkin keliru. Hadis mutawatir ini sedikitnya orang yang meriwayatkan itu ada 10 orang setiap tingkatan periwayatan. Misalkan gurunya Imam Bukhari itu ada 10, berarti 10 orang yang meriwayatkan hadis tersebut minimal. Gurunya lagi minimal 10 orang, gurunya lagi minimal 10 orang, sampai kepada tabi'in minimal 10 orang, kemudian sahabat minimal yang meriwayatkannya 10 orang sampai kepada Rasulullah SAW. Itulah yang disebut mutawatir. Dan semuanya terpercaya. Itu disebut mutawatir. Gampangnya kita memahami berita yang mutawatir itu, kalau antum dikabarkan bahwa misalkan tadi pagi terjadi kecelakaan di rel kereta api Gemolong, antum mendapatkan dari rumah ada berita, kemudian sampai di jalan ada orang cerita, sudah satu. Kemudian ketika di masjid ada orang lagi menyampaikan, kemudian teman-teman mengabarkan di grup-grup juga menyampaikan tentang berita tersebut. Mereka mengatakan kami melihat sendiri. Yang menyampaikan itu banyak orang, lebih dari 10 orang. Langsung melihat sendiri kejadiannya. Maka yang seperti itu disebut apa? Mutawatir. Jadi tidak mungkin bohong. Tidak mungkin berdusta. Itulah yang disebut mutawatir. Al-Quran sampai kepada kita, Al-Quran sampai kepada kita itu cara penyampaiannya seperti itu. Jadi mutawatir. Nah, ini tidak, yang seperti ini tidak pernah ada yang dikatakan hadisnya tidak sahih. Semuanya sahih. Yang menjadi masalah adalah hadis yang ketika yang meriwayatkan di bawah 10 orang setiap tobakohnya, setiap tingkatannya. Bahkan ada yang 1 orang setiap, dari sahabat 1, bawahnya 1, bawahnya lagi mungkin 5, bawahnya lagi 1 lagi, itu begitu. Nah, ini yang disebut ahad. Nah, tadi dikatakan, apakah hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang itu bisa diterima? Karena ada beberapa kelompok, beberapa komunitas yang tidak mau menerima yang hadis itu ada hadis ahad. Artinya hadis itu yang meriwayatkannya hanya 1 sampai di bawah 10. Tidak menerima dalam masalah akidah terlebih-lebih. Disinilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah yang bisa dijadikan sebagai dasar
untuk mengambil akidah adalah bahwa semua yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu hadisnya mutawatir ataupun ahad, semuanya wajib diterima selama hadisnya apa? Sahih. Entah itu mutawatir ataupun ahad, entah itu yang meriwayatkannya adalah satu orang sahabat, kemudian di bawahnya dua, di bawahnya tiga, lalu satu lagi, tidak masalah selama hadisnya memenuhi syarat hadis sahih. Maka keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah itu bisa dijadikan sebagai dalil, sumber hukum atau sumber akidah, sehingga wajib diterima dan wajib diamalkan walaupun hadisnya ahad, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah-masalah yang lain. Itu demikian, sehingga ada sebagian orang atau sebagian komunitas mengingkari adanya azab kubur. Oh, tidak ada azab kubur, tidak ada fitnah kubur, tidak ada nikmat kubur. Kenapa? Karena hadisnya tidak mutawatir, kata mereka. Maka ini terbantahkan dengan apa? Kaidah ini, dengan prinsip dasar di dalam memahami akidah ini, di mana akidah yang benar, akidah Ahlussunnah adalah wajib menerima ya semua hadis yang sahih, baik itu yang mutawatir ataupun yang ahad. Itu demikian. Baik itu dalam masalah akidah ataupun dalam menentukan hukum. Ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini apa? Makruh, ini haram, maka wajib itu diamalkan jika hadisnya sahih. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian selanjutnya yang ketiga, silakan. Yang ketiga, sumber rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas atau dalil-dalil yang menjelaskan keduanya. Pemahaman para salafus salih dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj para salafus salih, dari para imam dan para ulama, serta tidak menentang apa yang telah tetap darinya hanya karena adanya kemungkinan makna secara bahasa. Baik. Kemudian sumber rujukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lain adalah tentunya tadi ini kembali kepada poin 1. Poin 1, sumber rujukan utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang bagaimana cara memahami Al-Quran? Bagaimana cara memahami hadis-hadis Nabi? Karena terkadang kelompok-kelompok menyimpang juga, bahkan kelompok-kelompok yang mereka membunuhi para sahabat. Utsman ibn Affan dibunuh. Yang membunuh penghafal Al-Quran. Ya, jangan dikira. Yang membunuh siapa? Utsman ibn Affan itu penghafal Al-Quran. Bahkan sholatnya sangat luar biasa. Bahkan dia itu sangat-sangat rajin untuk thalabul ilmi. Akan tapi pemahamannya menyimpang. Nah ini, mereka apa? Berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan Sunnah. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib juga sama begitu. Ya, maka apa? Maka dalam hal ini, lalu kita seperti apa kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu? Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah untuk menjadikan itu sebagai sumber akidah, bahwa apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah, rujukannya, sumbernya adalah pertama, Al-Quran itu difahami dengan Al-Quran yang lain. Maksudnya apa? Dikatakan di sini sumber rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah pertama, nas-nas ataupun dalil-dalil yang menjelaskan keduanya. Nah, disinilah yang kemudian disebutkan ya oleh para ulama, tafsir Al-Quran bil Quran. Memahami ayat itu dengan ayat yang lain. Memahami ayat dengan ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memahami hadis Nabi dijelaskan oleh Nabi dengan pernyataan yang lain. Itu begitu.
Dan itu banyak sekali disebutkan oleh para ulama contoh-contohnya. Terkait dengan apa? Kita memahami ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang berikutnya. Ya, memahami hadis-hadis Nabi dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi yang lainnya. Itu demikian. Lalu sumber rujukan lain untuk memahami Al-Quran Sunnah adalah pemahaman para salafus saleh. Bagaimana para salafus saleh ini memahami keduanya? Sekali lagi, salafus saleh itu maksudnya siapa? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Generasi pertama, 3 generasi pertama yang oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai generasi yang terbaik, yaitu apa? Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun generasi sahabat, maka mereka orangnya amanah, udul. Sehingga di antara mereka ada ulama-ulamanya seperti Ibnu Abbas dalam masalah tafsir, ya, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab dan seterusnya dari kalangan para ulamanya sahabat terhadap tafsir Al-Quran. Lalu generasi berikutnya yaitu tabi'in yang merupakan murid-murid mereka, ya, di mana kalau kita merujuk kepada sirah atau perjalanan keilmuan seperti yang kemarin kita sebutkan dalam masalah fikih. Fikih itu bersumber dari 3 ulama besar dari kalangan sahabat tadi. Demikian pula tafsir, karena mereka terkenal dengan majelis tafsirnya, majelis Al-Quran. Dan tentunya fikih itu juga diambilkan dari Al-Quran dan hadis yang merujuk kepada mereka. Ya, di Madinah ada madrasah, di Makkah itu ada madrasah, kemudian di Kufah atau Basrah kalau salah itu ada madrasah. 3 ulama tadi. Itu siapa? Ya, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, dan juga tadi salah satunya Ubay bin Ka'ab. Ini semua apa? Yang terkenal di kalangan sahabat yang betul-betul mereka itu menjelaskan tentang bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga bagaimana memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian. Sehingga ya, kalau kita ingin selamat dalam masalah akidah, ya tadi bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah kita kembalikan kepada ya bagaimana para salafus saleh memahami keduanya. Murid-murid sahabat itu diantaranya ada Ikrimah, ada Mujahid, ada apa namanya Qatadah dan seterusnya dari para ulama yang setelah generasi sahabat. Ya. Bahkan dikatakan apabila Mujahid, ini dari kalangan tabi'in, apabila Mujahid telah mentafsirkan suatu ayat, maka cukuplah bagimu ya tafsir tersebut. Artinya apa? Tidak perlu mencari tafsir yang lain. Ini cara yang disebutkan oleh para ulama supaya kita selamat di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga Sunnah sebagai rujukan, sebagai sumber akidah kita. Kemudian sumber yang lain adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj para salafus saleh daripada para imam dan para ulama. Nah, generasi setelah 3 generasi tadi itu, tentunya di sana ada para ulama, ada para imam, termasuk imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itu juga belajar kepada guru-guru mereka dari kalangan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Itu demikian. Sehingga para ulama, para imam yang mengikuti jejaknya mereka, jejaknya para salafus saleh, kita juga bisa mengambil akidah atau mengambil pemahaman dari mereka di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, serta tidak menentang apa yang telah tetap darinya. Artinya sudah ditetapkan sebagai ijma' para ulama, misalkan bahwa tafsir ayat ini ijma' adalah demikian, atau hukum masalah ini ijma' para ulama demikian, maka tidak boleh menyelisihinya. Maka barang siapa yang menyelisihinya, maka bisa jadi dia keluar dari apa?
akidah yang benar atau bahkan bisa jadi keluar dari Islam. Itu demikian. Oleh karena itu, inilah yang menjadi sumber rujukan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tidak mengambil pemahaman-pemahaman yang menyimpang hanya dengan alasan ada kemungkinan makna ini, ada kemungkinan makna itu, ada kemungkinan makna inilah yang kemudian disebut multi tafsir. Ya, ketika sudah jelas ditetapkan maknanya ini, ijma' para ulama, lalu mereka membawakan ya secara bahasa, secara ini, secara itu, akhirnya membantah atau menentang dari penafsiran para salafus saleh. Maka ini hendaknya dijauhi yang seperti ini. Baik, mudah-mudahan bisa difahami tentang poin ketiga yang merupakan dasar sangat utama yang ini menjadi menjadi ciri khas. Ya, ketika seorang ingin betul-betul lurus akidahnya, maka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah mengikuti bagaimana ya rujukan tersebut. Apabila ada seorang yang ketika memahami Al-Quran dengan hawa nafsunya atau dengan pemahamannya sendiri, sama sekali tidak merujuk kepada bagaimana dulu sahabat memahaminya, sama sekali tidak merujuk bagaimana para tabi'in menafsirkannya, sama sekali tidak merujuk bagaimana para ulama dahulu yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, mereka menafsirkan ayat tersebut, maka ini dijauhi. Hendaknya itu dijauhi ketika ada orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah seenaknya sendiri, dan itu banyak, ya, dan itu sekarang ini banyak bermunculan. Maka hendaknya berhati-hati dalam masalah ini, dan itulah yang kemudian yang membedakan mana akidah yang lurus dan mana akidah yang menyimpang. Demikian. Kita lanjutkan poin keempat. Yang keempat, usul atau pokok agama Islam semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak seorang berhak menambahkan atau membuat baru dan klaim bahwa hal itu bagian dari agama. Nah, adapun poin yang keempat ini disebutkan bagian dari pokok dasar daripada akidah Ahlussunnah, bahwa hendaknya kita meyakini bahwa usul ataupun pokok-pokok agama Islam itu semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak seorang pun berhak menambahnya atau membuat yang baru ditambahkan dengan mengklaim bahwasanya ini bagian dari agama Islam. Ya, maka tidak ada yang berhak untuk melakukan hal tersebut. Maka dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti telah sempurna agama Islam ini, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan ya bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Itu demikian. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, taslim atau pasrah dan terima kepada Allah dan Rasulnya, wahid dan dari tidak sedikit pun menentang atau kontra terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dan alasan perkataan, peningkapan, komai, tidak pula ucapan seorang syekh atau imam atau misalnya. nah, ini juga kaitannya dengan keyakinan yang harus kita fahami dalam dasar-dasar akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ya hendaknya taslim, betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulnya secara zahir dan batin. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya, berupa Al-Quran, berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa hukum ini,
berubah perintah ini ataupun larangan itu, maka kita wajib menerimanya zahir dan batin, dan tidak sedikit pun menentang ataupun kontra terhadap hal tersebut, yaitu terhadap Al-Quran dan Sunnah yang sahih, dengan alasan mengkiaskan kepada ini, atau dengan alasan perasaan saya tidak cocok, ya. Dan ini yang kebanyakan ketika mereka itu mendasari akidahnya, mendasari amaliyahnya dengan perasaan, ya. Ketika seorang itu mendasari akidahnya atau amalannya dengan perasaan, maka semua apa yang ada dalam akidah Ahlussunnah bisa jadi akan menjadi berubah. Dia memahami ini dilarang, tapi karena tidak enak dengan lingkungan, ya, ini kan sudah mendarah daging, ini kan sudah mentradisi, ini kan sudah budaya, akhirnya tidak enak, sehingga keyakinan yang seharusnya diyakini, amalan yang seharusnya dipraktekkan, keyakinan itu tidak dilakukan, tidak diyakini gara-gara apa? Kebiasaan, rutinitas atau budaya dan seterusnya, karena perasaan tidak enak. Amalan, suatu amalan yang seharusnya dilakukan, ini perintah kita kerjakan, ini larangan seharusnya dilakukan, akan tapi karena perasaan tidak enak, lalu kemudian apa? Lalu kemudian amalan tersebut kita tinggalkan gara-gara mengikuti perasaan. Nah, itu tidak dibenarkan yang seperti ini. Maka kita beragama tidak didasari oleh perasaan. Demikian pula apa? Tidak pula menentang atau kontra dengan Al-Quran dan Sunnah hanya gara-gara dengan kasyaf atau penyingkapan. Oh, ada seorang syekh yang dia itu mengalami pembukaan atau kasyaf. Menurutnya kasyaf melalui mimpi, ya, atau melalui seolah-olah dia sedang melihat sesuatu, atau turun kepadanya malaikat atau ilham dan seterusnya. Kemudian dia menyampaikan ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini banyak. Itu bukanlah kasyaf tapi khurafat yang banyak terjadi. Ada yang menceritakan, mereka mengatakan, ya, naik ke Sidratul Muntaha sekian kali, atau mi'raj ke langit, dimi'rajkan selama satu malam itu bisa 70 kali atau 27 kali atau 7 kali. Ini adalah khurafat yang mereka sebarkan dalam rangka, ya, menjerumuskan manusia. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini tentunya bertentangan dengan pemahaman yang benar. Oleh karena itu, akidah Islam tidak didasarkan kepada perasaan, tidak pula berdasarkan tadi kasyaf atau penyingkapan seseorang, mungkin melalui mimpinya atau melalui yang lain. Tidak pula ucapan seorang syekh atau imam atau yang lainnya. Jadi, kalau ada sudah ditetapkan dalam Al-Quran demikian, dalam hadis Nabi SAW demikian, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in memahami demikian, lalu datang orang belakangan, kemudian menyelisih itu semua, maka jangan kemudian kita ikuti orang tersebut. Yang kita adalah pemahaman yang benar, yang disandarkan kepada pemahaman para orang-orang yang terdahulu. Itu demikian. Kemudian selanjutnya yang keenam. Yang keenam, akal yang sehat selaras dengan dalil yang sahih, tidak saling bertentangan antara keduanya dalam perkara-perkara yang masuk. Dan ketika juga terdapat adanya kontradiktif, maka yang dijauhkan adalah. Nah, di sini juga sangat terlihat sekali perbedaan antara orang-orang yang tunduk kepada dalil dengan orang-orang yang mendewakan akal. Ya, ada di antara kelompok-kelompok menyimpang disebabkan tidak lain adalah karena mereka terlalu mendahulukan akalnya daripada dalil. Mendahulukan akalnya, menganggap oh ini dalil ini tidak masuk akal, maka kita tinggalkan, yang diikuti adalah akalnya. Akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah
bahwa akal yang sehat itu tidak mungkin akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Ya, akal yang sehat itu selalu selaras dengan dalil yang sahih dan tidak saling bertentangan antara keduanya dalam perkara-perkara yang sudah pasti, yang sudah qat'i, artinya yang sudah jelas dalilnya, jelas ya ijma'nya misalkan. Maka dalam hal ini tidak mungkin ada pertentangan kecuali perkara-perkara yang di situ datang hadis secara zahirnya ada kontradiktif. Jika ada dalil lalu seolah-olah ini tidak bisa dicerna oleh akal, yang didahulukan adalah dalilnya, tinggalkan akalnya. Ya, ditinggalkan akalnya sebagaimana hal itu diucapkan oleh Ali radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan kaitannya dengan mengusap khuf. Kemarin kita belajar tentang mengusap khuf. Ya, beliau mengatakan kalaulah agama ini didasari oleh akal, didasari oleh mengikuti akal, semata-mata mengikuti akal, maka kata beliau bahwa akal ini mengarahkan bahwa kalau mengusap itu seharusnya yang bawah yang diusap, bukan yang di atas. Karena kita menganggap yang kotor yang mana? Yang bawah. Ya, sehingga yang diusap kalau menurut akal kita ya yang di bawah, akan tapi syariat memerintahkan bahwa mengusap khuf yang diusap adalah atasnya, bukan bawahnya. Itu demikian. Ini berarti semata-mata tidak lain adalah kita mengikuti dalil, bukan mengikuti akal. Demikian pula dalam masalah wudu, contohnya wudu ya yang buang angin belakang, ya kan? Yang buang angin belakang, tapi yang dicuci mana? Yang dicuci anggota wudu, berkumur-kumur wajahnya, dicuci, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki, bukan belakang yang dicuci. Jadi kalau menurut nalar akal apa? Masa yang keluar apa? Angin belakang yang dicuci? Ya yang lainnya. Ini. Maka sekali lagi bahwa beragama itu bukan mengikuti akal, akan tapi mengikuti dalil. Akal ini jika akalnya sehat, maka tidak akan mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih. Nah, dikatakan di sini bahwa ketika terjadi ada dugaan terdapat adanya kontradiktif. Artinya dugaan ini menunjukkan apa? Menunjukkan pendeknya pemahaman atau akal seseorang sehingga menganggap adanya kontradiktif. Adanya pertentangan antara dua dalil. Maka apa? Dalam hal ini yang diutamakan adalah dalil yang terkuat. Atau kalau bisa digabungkan, dijamak, maka dijamak. Atau kalau tidak bisa dijamak, maka mana yang paling kuat di antara keduanya? Atau mana yang diberlakukan dan yang lain dihapus? Itu begitu. Itu caranya demikian. Tidak kemudian mendahulukan akal. Ini merupakan keyakinan dalam rangka apa? Akidah kita supaya lurus. Baik, selanjutnya. Yang kedua, berbicara atau menerapi hafal lafaz arti dalam akidah dan menjauhi lafaz bid'ah yang biasa dilakukan oleh sebagian orang. Nah, ini juga yang perlu kita fahami, ya, bahwa di antara prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa kita hendaknya selalu iltizam. Maksudnya apa? Kita menetapi lafaz-lafaz yang sudah ditetapkan oleh syariat, terutama dalam masalah akidah, ya, dan menjauhi lafaz-lafaz yang bid'ah yang diadakan oleh sebagian orang. Di antaranya kaitannya dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah sudah sebutkan secara rinci di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Maka kemudian tidak boleh seseorang itu mendatangkan nama-nama yang itu tidak dimiliki atau tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ini namanya iltizam,
ya kita menetapi apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah kaitannya dengan lafaz-lafaz syar'i ya yang berhubungan dengan akidah. Ya, kalau kita menyebut orang yang bukan Muslim dengan istilah yang disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah kafir, maka sudah kita tetapkan demikian. Ini lafaz syar'i, itu contohnya. Adapun juga yang lain, misalkan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW itu disebut bid'ah, maka kita katakan itu disebut bid'ah, itu lafaz-lafaz syar'i yang seperti itu. Tidak kemudian kita rubah, kita datangkan dengan kata-kata baru sehingga orang kemudian merasa apa? Ya, tidak lagi asik, tidak apa namanya? Seolah-olah tidak memahami kalimat tersebut atau tidak mengetahui kalimat secara syar'inya. Dan banyak sekali lafaz-lafaz yang sudah sampai kepada kita, istilah-istilah secara syar'i yang kita diperintahkan untuk menetapi lafaz-lafaz tersebut, terutama kaitannya dengan masalah akidah. Ya, ada istilah muslim, ada istilah mukmin, ada istilah munafik, ada istilah kafir, ada istilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya yang sudah sangat jelas, ada sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya berjalan di atas nama-nama yang telah Allah sebutkan tersebut dan tidak membuat nama-nama sendiri. Itu contohnya saja. Dan selanjutnya tidak ada kemaksuman bagi seorang pun dari umat ini kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika terjadi perselisihan di antara para imam atau ulama, maka dibandingkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang sesuai dalil maka diterima dan apa yang tidak sesuai dalil maka ditolak, dan memberikan tunjuk pada yang salah dari masing-masing. baik. Adapun yang kedelapan yang harus kita pahami bahwa tidak ada manusia yang maksum di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksum itu maksudnya terbebas dari kesalahan, terjaga dari kesalahan. Maka tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun beberapa kali hanya saja apa? Langsung ditegur oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruannya. Ya, dan itu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang mana Allah langsung menegurnya ketika apa? Rasulullah SAW melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, dalam hal ini bahwa tidak ada seorang manusia pun selain Rasulullah yang terjaga dari kesalahan, sehingga mungkin sekali bisa salah. Ya, sehingga tidak boleh kita fanatik ta'assub kepada selain Rasulullah SAW. Kalau kepada Al-Quran dan Sunnah kita wajib untuk fanatik. Ini yang harus difahami. Kita wajib membela karena itu kebenaran. Yang tidak boleh fanatik, yang tidak boleh kita ta'assub, membabi buta adalah kepada tokoh-tokoh tertentu. Karena mereka manusia biasa. Karena mereka bisa salah, bisa tercebur ke dalam kekeliruan, sehingga ucapannya bisa ditolak, bisa diterima. Sebagaimana itu ucapan Imam Malik rahimahullah. Ya, kullu qaulin yu'khadhu wa yurad. Setiap ucapan itu bisa diambil, bisa pula ditolak. Illa sahibu hadal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Beliau menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak ada seorang syekh, seorang ulama, seorang imam misalkan, ya apalagi tokoh-tokoh terakhir, kemudian kita membabi buta ta'assub kalau tidak ucapan fulan tidak benar. Kalau tidak ucapan Syekh fulan, maka ini pasti semuanya salah. Maka ini yang dilarang. Karena apa? Ucapan selain Rasulullah itu bisa diambil, bisa ditolak. Jika ternyata menyelisih dalil, wajib ditolak. Kalau tidak menyelisih dalil, maka kita boleh mengambilnya. Itu demikian. Seperti disebutkan di sini bahwa
kalau terjadi perselisihan, maka apa? Di antara para imam atau para ulama, maka kita kembalikan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila terjadi perselisihan di antara kalian, apapun perselisihan itu, baik itu urusan agama terlebih-lebih, bahkan urusan dunia saja, kita dianjurkan supaya merujuk kembali bagaimana sih cara menyelesaikannya ini, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya kepada Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman yang benar. Lalu apabila terjadi perselisihan tadi, jika yang menetapi dalil artinya sama, cocok dengan dalil, mendekati dalil, maka itu yang diambil. Jika menjauh dari dalil atau dalilnya ada tapi lemah, dalilnya ada tapi palsu, maka ini hendaknya dijauhi, ditolak. Dan kita kepada para ulama yang sudah ijtihad tersebut, ketika ijtihadnya salah, kita tidak merendahkan mereka, kita memuliakan mereka, kita menghormati mereka, tapi kita tidak mengambil pendapatnya yang berselisih dengan dalil. Itu demikian. Baik, selanjutnya yang ke-9. Yaitu ilham mimpi orang salih bagian dari kenabian, salah satunya adalah hal aroma bersyarat dengan secara sesuai dengan syariat dan tidak menyelisihinya, dan hal itu semua bukan sebagai sumber bagi akidah atau syariat. Baik, dan ini yang harus juga difahami kaitannya dengan dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ilham itu ada, mimpi orang soleh itu masih berlaku, bahkan itu dikatakan bagian dari kenabian. Hanya saja kaitannya dengan ilham. Kalau Allah ada ilham itu, kalau Allah ada yang mirip dengan wahyu yang disebut dengan ilham, maka Rasulullah SAW mengatakan, maka yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah Umar ibn Khattab. Ya, karena beberapa kali Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau apa-apa yang beliau usulkan sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa-apa yang beliau usulkan sebelum wahyu turun cocok persis apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian di antaranya. Adapun mimpi orang soleh itu juga hak, dalam artian itu bisa dijadikan sebagai bukan sebagai rujukan agama, berakidah atau menentukan hukum, bukan. Akan tapi terkadang ada kebenaran di dalamnya. Ya, mimpi orang soleh itu bisa ada kebenarannya, hanya saja tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam masalah akidah ataupun menentukan hukum. Kemudian firasat orang yang benar, ya, firasat yang benar itu juga hak ada. Itu tentunya muncul dari orang-orang yang saleh. Adanya karamah, adanya kabar gembira atau mubasyarat, ya, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat sesuai dengan syariat Allah dan tidak menyelisihinya. Bukan karamah itu diberikan kepada orang yang tidak menutup aurat, berjalan di pinggir jalan. Bukan itu sebagai apa? Wali Allah, bukan. Karamah itu tidaklah diberikan kepada orang yang meninggalkan salat. Bukanlah karamah itu diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak. Tapi diberikan kepada orang yang betul-betul saleh. Rasulullah SAW saja yang ketakwaannya tidak ada yang mencapai ketinggiannya, itu saja masih salat, masih menutup aurat, masih melakukan salat bahkan sampai bengkak-bengkak kakinya dan seterusnya. Lalu ini ada orang mengaku dia sebagai wali Allah, tidak menutup aurat, tidak salat dan seterusnya. Maka jelas ini penyimpangan. Itu bukanlah bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sekali lagi itu semua apa yang telah disebutkan, ilham ataupun mimpi orang saleh, ataupun firasat, ataupun karamah,
ataupun mubasyarat atau yang lain tadi, memang sebenarnya itu bagian dari yang ada kebenarannya, akan tapi itu semua tidak boleh dijadikan sebagai sumber untuk akidah Islam ataupun menentukan hukum dalam syariat Islam. Baik, yang ke-10. Yang ke-10 yaitu perdebatan dalam agama adalah tercela jika dilakukan dengan cara yang terbaik dan dalam rangka mencari kebenaran dan menjelaskan kebenaran serta membantah penyimpangan, maka hal itu disyariatkan. Nah, perdebatan ini adalah cara yang dicela dalam agama, ya, cara berdakwah yang itu dicela oleh para ulama. Terlebih lagi bukan dalam rangka mencari kebenaran. Sehingga kalau kita melihat bagaimana di dalam kitab itu akidah para ulama, itu mereka sangat mencela sekali perdebatan. Ketika para ulama dahulu diajak untuk berdebat, maka mereka lebih menjauh. Mereka banyak beralasan lebih baik tidak mau berdebat, kecuali sangat-sangat terdesak dan terpaksa, ya, atau mungkin dalam keadaan dia terjebak. Maka dalam hal itu kemudian meladeninya dengan cara yang paling baik, ya, dan itu oleh para ulama dianggap sebagai cara berdakwah yang paling terakhir, alternatif terakhir. Dan itu pun dilakukan dengan cara yang terbaik. Kalau memang disebutkan dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, ya, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ini diberikan kepada orang yang sudah betul-betul menentang, ya, orang-orang yang betul-betul menentang. Diberikan ini tidak mau, didakwahi seperti ini tidak menerima, maka apa? Baru di situ di debat, ya, tentunya dengan cara yang baik dan tujuannya bukan kalah menang, tujuannya menyampaikan kebenaran kepadanya. Karena sekarang ini sudah menjadi, ya, kekeliruan di dalam memahami bahwasanya kebenaran itu ukurannya adalah kalau debat menang berarti benar. Ini salah, ya. Karena apa? Kalah menang tergantung orangnya. Dia pandai bicara, dia sudah siap segala sesuatunya, maka bisa jadi dia akan menang. Walaupun ternyata apa? Ternyata bukan kebenaran yang dibawanya. Ya, orang yang membawa kebenaran barangkali dia tidak siap atau tidak pandai bicara dan seterusnya. Oleh karena itu, orang yang terjun ke dunia perdebatan ini harus orang-orang yang betul-betul sudah menguasai, orang-orang yang betul-betul bisa membawa agama ini dengan baik, sehingga ya tidak kemudian menjadi, ya, dianggap bahwa kebenaran ini adalah merupakan kebatilan. Karena tadi manusia sudah salah menilai bahwa kebenaran ini diukur dengan apa? Diukur dengan menangnya debat. Padahal tidak demikian. Baik, selanjutnya terakhir. Yang terakhir, setiap perkara baru yang diadakan dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan diancam neraka. Nah, ini sangat jelas sekali dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, bahwa apa-apa yang diada-adakan dalam urusan kami, dalam agama kami, yang tidak ada darinya, tidak ada termasuk bagian dari agama tersebut, maka itu adalah tertolak. Maka itu adalah tertolak. Sebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, yang menyebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang buruk, ya, perkara-perkara yang baru. Atau disebutkan juga wasyarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan. Maksudnya apa? Perkara baru yang dianggap ini bagian dari agama. Dan salah ketika mengatakan seperti mikrofon, HP, ya, kendaraan, pesawat ataupun sepeda motor ataupun mobil ataupun yang lainnya. Itu dianggap perkara baru yang dianggap ini
bid'ah yang tidak boleh. Ini keliru. Itu semua sarana. Itu semua bukan bagian dari agama. Akan tapi yang dimaksud dalam masalah ini adalah yang ada hubungannya dengan agama. Dia menganggap kalau melakukan itu adalah berpahala. Kalau dia menganggap bahwasanya kalau meninggalkan itu adalah berdosa dan seterusnya. Maka ketika dia mengada-ngadakan perkara yang baru, itu disebut bid'ah, dan setiap bid'ah adalah merupakan kesesatan, dan setiap kesesatan ancamannya adalah dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. 11 poin yang merupakan dasar-dasar daripada pengambilan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga pendalilannya. Maka saya berharap kepada antum semua untuk bisa betul-betul memahami daripada poin-poin tersebut agar kita bisa betul-betul terjaga akidah kita dari penyimpangan-penyimpangan. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jazakallahu khairan Ustaz.